Kembali lagi di YouTube channel Keponi dan kali ini kita kedatangan seorang penyair, Mas Randy Jen Satria. Beliau ini pandai merangkai kata-kata dalam sebuah tulisan. Keren banget ya. Kita kenalan dulu nih dengan Mas Randy. Saya Randy Jen Satria, saya penyair. Saya suka menulis sajak dan bagi saya puisi itu salah satu wahana paling powerful untuk mengekspresikan keresahan saya, karena saya gampang resah orangnya. Oke. Sebelum mulai nih, Ya. gimana kalau Mas Randy kasih contoh dulu dong sajaknya? Oh ya, siap. Ya, biar para penonton kita juga tahu bentuknya sajak yang membuat resah Mas Randy itu seperti apa. Ya, baru beberapa hari yang lalu ketika Mas Parmadi ngontak saya menulis sajak khusus untuk saya bacakan di talkshow pagi hari ini. Jadi puisi ini saya tulis 3 hari yang lalu, Mas. Ini puisi ini baru gitu. Asik. Berarti belum ada di buku? Belum. Oh ya, Mas Randy juga nulis buku ya? Ya, saya nulis buku. Apa judulnya Mas bukunya? Pada Debar akhir pekan. Oke, itu bisa kita temukan Di toko-toko buku. ada toko buku. Ada. Itu diterbitkan oleh penerbit Basa Basi di Jogja. Oke. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang bukunya Ya. ini. Sekarang kita ke puisinya dulu. Puisi saya ini judulnya Saat Cinta Seperti Putih Telur. Saat cinta seperti putih telur, aku tidak lagi mengurai peristiwa-peristiwa masa lalu menjadi setelan tuxedo. Di saat langit memuntahkan segala bebannya, upaya demi upaya dilakukan agar hari ini kami tetap bahagia. Manusia dan tumbuhan dan binatang hidup bersama-sama sebelum bumi ditiupkan dari bibir pertama. Saat cinta seperti putih telur, suci dan tak tergapai oleh 1000 lengan yang putus asa. Kami, juga kalian, tumbuh dalam semesta pengetahuan. Air liur seorang rahib dan ketapel yang dilepaskan ke setiap penjuru. Saling mencintai, saling membenci. Lewat teropong masing-masing dari kalian menatap satu tujuan. Selebihnya, setiap luka terdiri dari alfabet yang disusun secara acak dan misterius. Saat cinta seperti putih telur, kami menutup segala air mata dengan tirai seluas lautan. Seluas nasihat manusia tentang harum sorga. Dan kaki-kaki yang bersih juntai di kolam. Saat itu matahari dan bulan belum menangis. Juga sesobek puisi ini belum menemukan penyairnya. Bandung 2019. Ya, jadi itu tadi salah satu contoh puisi Ya. karya Mas Randy Jen Satria yang baru aja dibikin. Ini istimewa sekali, baru dibikin untuk video kita pagi ini. Bisa diceritakan sedikit makna dari puisi itu? Ya, puisi yang tadi saya tulis itu menceritakan tentang wujud pertama kali kita diciptakan di bumi gitu. Putih telur ini saya definisikan sebagai kesucian. Pada hakikatnya manusia, tumbuhan, dan binatang itu suci gitu. Dia dikotori dan dia kadang berubah sifatnya karena saling menyakiti satu sama lain, Mas. Jadi cinta yang saya utarakan di sini adalah cinta yang bergizi itu kadang kita harus kembali ke asal cinta itu sendiri gitu. Jadi saat cinta sebelum diganggu oleh hal-hal yang keduniawian, cinta itu suci gitu tuh. Dan yang merusak itu adalah kadang air mata karena disakiti, luka, saling membenci satu sama lain, itu yang merusak gitu tuh. Kita sudah diberi semesta pengetahuan tadi saya bilang. Nah, semesta pengetahuan ini sudah
sudah dikasih sama Tuhan saat kita menjadi manusia, saat sebelum dilahirkan gitu tuh. Itu udah dikasih tuh akal sehat itu. Gitu. Ya. Lebih ke universal sebenarnya puisi ini, ya. Terus tadi sedikit bicara tentang buku ya. Ya. Nah, kita lanjut ke buku. Judulnya Pada Debar Akhir Pekan. Pada Debar Akhir Pekan. Temanya itu isinya kayak kumpulan puisi gitu berarti? Ya, kumpulan puisi. Kira-kira ada berapa puisi di sini? Puisi di sana itu sekitar 52. 52. Puisi itu terbit tahun 2018 oleh penerbit Basa Basi. Lalu di tahun 2018 akhir itu mendapat penghargaan sebagai buku puisi terpuji dari Hari Puisi Indonesia, dari Yayasan Hari Puisi Indonesia. Jadi setiap tahun itu biasanya mereka, para panitia Yayasan Hari Puisi Indonesia yang terdiri dari beberapa penyair dan pakar sastra itu menilai buku-buku yang terbaik, terpuji gitu tuh. Pada tahun 2018 kemarin, alhamdulillah buku itu terpilih menjadi salah satu buku puisi terpuji gitu. Puisi ini terdiri dari 52 puisi yang di dalamnya banyak hal-hal yang saya tulis, misalkan persoalan spiritualitas, tentang tema-tema pesantren, tentang manusia-manusia yang tidak lagi menemukan rumahnya pada akhir pekan, tidak bisa menemukan kebahagiaan gitu tuh. Saya merespon itu lewat puisi Pada Debar Akhir Pekan gitu. Akhir pekan di situ sebenarnya saya mengartikan bahwa manusia setiap akhir pekan itu dia selalu membutuhkan kehangatan gitu tuh, keluarga, cinta, karena setiap jam, setiap waktu, setiap hari, Senin sampai Jumat mereka bekerja kan. Nah, akhir pekan ini maknanya adalah bagaimana manusia zaman modern, manusia di era kontemporer seperti sekarang ini, dia harus sesekali itu menjenguk hal-hal yang ia cintai gitu, menjenguk hal-hal yang ia rindukan selama ini, yaitu keluarga, pasangan, mungkin anak, keluarga. Setiap manusia itu butuh pintu untuk pulang, ketukan ketika ia dibukakan oleh orang-orang yang dicintai. Saya merespon manusia modern itu gitu. Jadi tidak hanya persoalan cinta aja pada Debar Akhir Pekan gitu. Jadi puisi nggak melulu tentang cinta ya? Enggak. Cinta itu menjadi tenaganya aja. Tenaganya. Jadi romantisme nggak melulu tentang cinta. Enggak. Walaupun memang aliran saya lebih ke romantik ya. Oke. Aliran saya lebih ke gagasan-gagasan romantik gitu. Kita mulai dari tokoh nih. Mas ada nggak tokoh yang menjadi inspirasi, apalagi ketika dulu sebelum Mas menjadi penyair, saya pengen jadi seperti beliau. Gitu. Ada nggak orang-orang yang memberikan inspirasi? Oh keren ya. Ada penyair yang cukup mempengaruhi saya. Jadi setiap penulis ya, setiap sastrawan itu Mas, biasanya dia mempunyai satu role model gitu. Misalkan kayak John Keats, penyair Inggris, dia role modelnya adalah Lord Byron, Shelley gitu, penyair romantik abad 18. Nah, secara pribadi saya juga punya penyair yang cukup menginspirasi saya selama ini gitu. Mungkin lebih ke proses kreatifnya kali, perjalanan penyairan. Ya kayak seperti Acep Jam-Jam Nur. Buku puisinya yang cukup mempengaruhi saya adalah Jalan Menuju Rumahmu, yang ditulis yang terbit tahun 2005. Saya menemukan buku itu ketika saya kelas 2 SMA. Ya, usia 16 tahun lah. Saya membaca bukunya Kang Acep Jam-Jam Nur, penyair Jawa Barat, asal Tasikmalaya. Itu cukup mempengaruhi. Oke. Sekarang kan puisi mulai semakin berkembang ya. Apalagi dengan perkembangan zaman teknologi, media sosial, khususnya kan media sosial kan walaupun dia banyak yang berbasiskan pada gambar, tapi kan kayak puisi itu banyak dijadikan quotes, banyak yang dijadikan kayak grafis, yang dikasih kata-kata. Itu kan bikin puisi semakin populer. Menurut Mas sendiri perkembangan puisi di era seperti ini gimana?
cukup signifikan kemajuannya, perkembangannya cukup oke. Dan saya cukup tidak menyangka gitu kalau puisi Indonesia hari ini cukup populer. Perkembangan Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya itu memberikan napas, memberikan oksigen pada puisi. Puisi di zaman dulu paling cuma di koran, palingnya desain, buletin. Dan itu yang membacanya hanya sebagian, segelintir, orang-orang mereka aja gitu. Tapi sekarang orang yang tidak pernah membaca buku sastra, orang yang tidak pernah aktif di dunia sastra, dia kemudian mengenal misalkan puisi-puisi dari Sapardi Djoko Damono, puisi-puisinya Acep Jamjamnur, puisi-puisinya Chairil Anwar. Berarti manusia hari ini, sebagian manusia hari ini, dia butuh gitu, dia butuh luapan, dia butuh metafor dari para penyair untuk meluapkan perasaannya. Memang dia nggak bisa nulis puisi, tapi dengan dia men-screenshot puisi-puisi yang ada di Instagram, quote-quote, itu mengindikasikan bahwa puisi hidup, puisi diberi oksigen oleh para generasi-generasi milenial. Puisi menjadi semacam tadi salah satu sarana paling powerful saat ini. Dia minimalis kata-katanya, dia pendek gitu tuh. Lalu dijadikan semacam ekspresi gitu, keresahan dia. Saya yakin misalnya gini Mas, tagar puisi di Instagram itu saya catat sebulan yang lalu sebelum seminar itu, saya meriset bahwa tagar puisi adalah 2.300.000, bayangkan saja. 2.300.000 post yang Iya, menggunakan hashtag atau hashtag. tagar itu. Dan menariknya adalah puisi Chairil Anwar itu mencapai tagar 33.000. Dan itu kadang dijadikan peluang bisnis bagi orang lain. Jadi ketika dia punya bisnis baju di Instagram, di medsosnya, dia memakai tagarnya itu jual baju, lalu tagarnya Chairil Anwar. Malah nggak nyambung ya? Iya, padahal nggak nyambung, tapi ini menarik gitu. Iya. Chairil Anwar yang sudah wafat berpuluh-puluh tahun lalu, Bahkan wafat sebelum ada Instagram. iya, ya? masih bisa dikenang gitu tuh. Iya. Bahkan dimanfaatkan untuk bisnis mereka. Berarti kan mengindikasikan bahwa peran penyair di era 4.0 seperti sekarang ini cukup berkembang gitu. Signifikan malah. Signifikan. Dan mungkin kalau melalui media sosial tuh kayak orang-orang yang tidak mengerti mengenai sastra sajak itu, mereka minimal bisa mengekspresikan diri melalui quotes dari penyair lain ya. Screenshotnya itu tuh. Itu menjadi ruang baru bagi puisi untuk dikenal. Itu menjadi ruang baru untuk puisi membumi gitu. Puisi tidak lagi menjadi karya sastra yang dibaca di forum-forum intelektual, tidak menjadi di ruang-ruang perpustakaan, tidak menjadi sempit gitu. Tapi ini sudah menjangkau jauh lebih banyak. Iya, lebih menjangkau. Intinya manusia modern sekarang membutuhkan metafor. Metafor para penyair. Terus kalau mengenai perjalanannya Mas Andi sendiri nih. Sebenarnya saya paling suka tuh kalau ada proses kreatif gitu tuh, perjalanan tuh. Perjalanan. Boleh cerita perjalanannya. Kan kayak lagunya Ebit GAD kan, perjalanan ini terasa sangat menyakitkan. Alah. Ya, berdarah-darah Pasti ya. ada perjuangan berdarah-darahnya kan sampai bisa sukses. Iya. Sebenarnya saya lahir di Jakarta. Saya lahir di sana. Di KTP di Depok. Sebenarnya saya mengenal puisi sewaktu saya masuk SMA Aliyah di sebuah pesantren di pedalaman di wilayah Jawa Barat, Nagrek, di Al-Falah 2 Nagrek. Nah, sebenarnya disitulah saya pertama kali menulis sajak, menulis puisi, dan akhirnya menjadi penyair. Pesantren menjadi tempat di mana saya pada akhirnya bisa menemukan apa yang saya inginkan gitu. Kalau di Jakarta kan dia riuh gitu tuh ya, kota yang riuh, kota yang sibuk dan tidak
tidak ada kontemplasi di situ tuh pas masih SMP. Ketika masuk SMA ada perubahan yang cukup drastis di dalam pertumbuhan saya gitu, proses kreatif. Ya tentunya saja menulis puisi di Kobong gitu ya, asrama, asrama putra yang biasanya ditempati oleh 20-10 gitu. Nah, saya siap waktu menulis sajak di situ di antara kitab kuning, di antara sela-sela pengajian. Yang saya respon pada waktu itu ya alam, cinta, Tuhan gitu ya. Keresahan kita pada Tuhan gitu. Yang di situ saya juga mengenal filsafat gitu. Dan di situ saya baru sadar bahwa puisi juga salah satu wahana penyebaran Islam gitu kan. Dia menjadi semacam media pada waktu zaman dulu gitu tuh. Ada kontemplasi mungkin ya, ada ruang-ruang kontemplatif ya, ada ruang-ruang spiritual ketika saya menulis puisi di pesantren gitu. Karena tempatnya yang sunyi, hening gitu. Itu membuat saya menjadi lebih semangat gitu menulis sajak, menulis. Ya tentu saja ayah saya pada waktu itu senang gitu ya, saya suka menulis, dan puisi saya ketika dimuat di salah satu majalah di Jogja, namanya majalah Coret, itu majalah untuk anak-anak SMA, dimuat, semakin yakin gitu, oh ternyata puisi itu keresahan saya bisa dibagi gitu ke para pembaca, orang-orang yang jauh gitu dari tempat saya menulis gitu. Di situ saya mulai yakin gitu. Dan buku-buku juga sangat mempengaruhi saya, Mas gitu. Jadi penyair yang baik itu adalah penyair yang suka membaca buku, suka mengikuti perkembangan, suka merespon segala hal dengan detail. Jadi nggak bisa dia ingin jadi penyair tapi nggak suka baca buku gitu. Kayak gitu, Mas. Berarti dalam proses pembuatan sebuah syair atau puisi itu ada researchnya dulu. Nggak melulu dapat inspirasi begitu aja datang, tapi ada proses yang dilaluinya ya. Ya penyair itu kan dia sebenarnya pemikir ya, filosof gitu sebenarnya tuh. Setiap penyair pasti bisa menjadi seorang filsuf, tapi filsuf belum tentu menjadi penyair gitu tuh. Saya mengidentifikasikan kedatangan kata, kedatangan puisi terhadap seorang penyair itu seperti Nabi menerima wahyu gitu, resah gitu kan. Nabi kan ketika dia mendapat wahyu kan datangnya itu kan lewat gejala-gejala alam kayak dentang, lonceng, gema, bunyi suara kuda gitu kan. Nah dia kemudian menjadi resah gitu tuh. Nah saya mengidentifikasikan seperti itu, kedatangan kata, kedatangan puisi ke penyair itu kadang lewat hal-hal yang tak terduga gitu. Tiba-tiba saya ingin menulis puisi misalkan di dalam ruang yang sangat ramai gitu, di ruang yang sangat sibuk. Tapi saya juga tiba-tiba nggak bisa nulis puisi di ruang yang hening gitu tuh. Kadang bisa suka di ruang yang hening, tapi ini aja gitu. Jadi gimana ada? Ya dia semacam, jadi puisi itu kadang datang sama, kadang kata-kata untuk menulis puisi itu nggak semua orang bisa nerima itu kan. Dia harus ada sublim gitu, ruang-ruang sublim, kedalaman gitu tuh. Dan di era sekarang sebenarnya cocok buat teman-teman yang suka menulis puisi, buat teman-teman yang ingin menjadi seorang penyair, seorang sastrawan, sebenarnya sangat cocok di era sekarang, di era kontemporer 4.0, di era digital sekarang ini gitu. Banyak saya punya teman itu mereka masih muda-muda dan mereka senang berkata-kata. Walaupun ya mungkin dalam tahap perkembangannya mereka sendiri kan, karena ini kan proses yang berkembang dengan waktu juga kan. Iya. Kayak ilmu pengetahuan yang lain, semakin lama kita semakin jago. Nah menurut Mas sendiri nih, perkembangan puisi ini khususnya bagi mereka individu-individu muda yang senang berkata-kata, apakah misalnya mereka akan bisa mencapai ke suatu tahap tertentu atau bahkan mereka bisa menghasilkan sesuatu dari itu? Menjadi seorang penyair, dia tentu saja dia harus melewati tahapan-tahapan kan. Misalkan Mas sebagai seorang blogger, vlogger, tentu saja ada tahapan-tahapan. Dia harus mengenal secara menyeluruh media-media yang dia akan mendukung kesuksesan dia gitu tuh. Bagi seorang penyair, dia harus bisa menaklukkan kata gitu. Dia harus bisa menaklukkan kata, itu jinak sama dia. Dan itu menjadi
sebuah keutuhan teks puisi yang utuh gitu, yang kemudian bisa dibaca sama para pembacanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang penyair, bagi saya di era 4.0 sekarang ini, di era digital seperti sekarang ini, cocok sekali menjadi seorang penulis, seorang penyair, karena lebih mudah medianya. Orang-orang lebih bisa mengakses karya mereka lebih cepat, ada blog, ada website, ada Instagram, ada Facebook, lebih cepat sebenarnya ketimbang di era lampau gitu. Puisi hanya ditulis di koran gitu. Menjadi seorang penyair itu sebenarnya keren, dia nggak kalah saing dengan para profesi-profesi lain gitu. Mental aja. Jadi penyair terus mental berdarah gitu. Toh juga hari ini kita di Indonesia banyak sekali penghargaan-penghargaan yang menghargai penyair sebenarnya, menghargai kerja keras penyair selama ini. Misalkan sekarang ada program pemilihan buku terbaik yang Yayasan Hari Puisi Indonesia tadi. Yang Mas menang waktu itu sebagai buku. Salah satu buku puisi terpuji dari berapa orang waktu itu. Salah satu buku puisi terpuji. Kemudian ada Komite Buku Nasional yang mengirim para beasiswa untuk para penulis-penulis yang ingin menyelesaikan karyanya di luar negeri. Itu program cukup baik bagi perkembangan puisi di Republik ini gitu. Kita sebenarnya bisa para penyair itu cuman harus mental aja, berdarah-darah gitu. Dia harus rajin membaca buku, dia harus rajin berpikir, dia harus rajin mengirimkan puisinya ke media gitu, agar bisa dibaca dan feedbacknya kan buat dia ada penghasilan gitu. Oke. Apalagi kalau bukunya diterbitkan sama penerbit serius gitu kan, dia kan dapat kontrak. Gitu. Dan cukup banyak buku-buku puisi yang ada di Gramedia atau Gamas gitu, teman-teman saya di generasi saya hari ini. Dan ini menjadi semacam perayaan sebenarnya. Mungkin 4 tahun 5 tahun terakhir ini puisi kita hari ini mendapat perayaan seluas-luasnya gitu. Dia dirayakan di mana-mana. Toh di Indonesia sekarang ada Hari Puisi Nasional, jatuhnya tanggal 26 Juli. Itu hari lahirnya Chairil Anwar, dijadikan Hari Puisi Nasional. Ini kan menandakan bahwa penyair dan karyanya dihargai gitu tuh. Dan ini bisa menjadi profesi sebenarnya kalau teman-teman mau berdarah-darah dulu. Jadi nggak usah takut kehilangan rezeki gitu. Ya sebenarnya semua profesi juga awalnya pasti perjuangan dulu kan, nggak cuma penyair tapi semua juga kan. Gitu. Dan berarti kalau penyair seperti Mas ini, yang pertama menghasilkan karya berupa buku. Ya, terus menulis puisi di koran. Gitu. Terus habis menulis koran biasanya kita sering dapat undangan, pertemuan sastrawan, pertemuan penyair gitu. Pasti ada tuh setiap tahun tuh. Pertemuan penyair Jawa Barat, pertemuan penyair Indonesia gitu tuh. Ada. Gitu. Tapi mereka pada wilayah-wilayah yang kadang masyarakat tidak mengetahui itu gitu. Nah, ini tugasnya penyair untuk menyampaikan kepada khalayak yang ingin menjadi seorang sastrawan, menjadi seorang penulis itu jangan takut. Karena bagaimanapun karya yang baik itu, karya yang bagus itu tidak layak untuk disembunyikan. Dia harus disebarkan. Mas pernah ngebayangin nggak gimana sih negara ini, negara Indonesia tercinta kita ini, kalau tidak ada penyair? Dia seperti ini ya, kalau saya analogiin ya, negara tanpa musim hujan. Mas, gimana itu maksudnya? Kalau negara tanpa musim hujan, dia kering terus tuh. Kemarau kan, panas. Penyair hadir untuk menyejukkan mereka. Jadi melalui kata-katanya, melalui tulisan-tulisannya itu bisa memancing hati, memancing masyarakat untuk merenungkan hidupnya, hakikat hidupnya gitu. Kadang manusia itu membutuhkan, tadi saya katakan tadi, membutuhkan metafora penyair, dia membutuhkan puisi penyair untuk meluapkan perasaannya. Dia butuh gitu tuh, semacam wahana itu tuh. Dia butuh semacam wahana untuk sesuai dengan perasaan dia. Saat dia sakit hati, saat dia sedih, saat dia merasa kehilangan, dia butuh semacam
wahana untuk menyalurkan kesedihan dia. Salah satunya dengan membaca puisi yang ditulis oleh para penyair. Kalau negara tanpa penyair, dia seperti negara tanpa musim hujan. Kering. Kering. Ya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya Mas membayangkan sebuah negara penuh dengan penyair, banyak penyair? Itu efeknya bagaimana? Negara dengan populasi warganya sebagai penyair, tentu secara pribadi saya bahagia ya. Dia seperti pohon rambutan tuh, rindang gitu ya, manis gitu, dan orang berebut untuk memakannya kan. Dia negara menjadi lebih manis gitu tuh, seperti buah rambutan. Seperti buah rambutan. Dan ini menarik. Di Belanda itu ada sebuah kota namanya kota Rotterdam. Itu kota disebutnya adalah kotanya para penyair dunia. Setiap tahun ada pertemuan festival puisi dunia di sana. Festival puisi Rotterdam. Dan di sana setiap warganya itu merayakan puisi, dan warganya sangat senang kalau para penyair-penyair dunia datang ke kotanya, menginap, minum kopi di kedai-kedai, menyusuri jalan-jalan sempit, kanal-kanal gitu, tidur di apartemen-apartemen mereka, di mes-mes, mereka senang. Jadi setiap tahun itu di Rotterdam itu ada perayaan Hari Puisi, dan mereka membuat statement bahwa Rotterdam adalah kota penyair dunia, kiblatnya penyair dunia di sana. Rendra pernah diundang ke sana, Wes Rendra. Jadi puisi di hari itu dimuralkan, di rumah-rumah mereka itu puisi, ada kutipan-kutipan puisi di tembok-tembok mereka, dan warganya bahagia ternyata, warganya senang gitu. Mereka menunggu hari itu gitu, Festival Puisi Rotterdam gitu. Sebenarnya di Indonesia bisa kita lakukan itu, karena di Indonesia kebanyakan manusia kan suka sedih tuh. Iya. Nah, itu bisa diekspresikan lewat puisi. Tapi tidak semua orang yang suka nulis puisi bisa disebut sebagai penyair. Mungkin sebagai ya penikmat puisi, dia hanya penulis puisi musiman gitu. Tapi untuk terjun ke dalam wilayah yang lebih serius di dalam dunia kepenyairan, ya dia harus melewati beberapa tahapan-tahapan tadi yang tadi saya katakan gitu. Berpikir, merenung, menaklukkan kata gitu tuh. Nah, untuk teman-teman kita mungkin yang baru ingin mengenal lebih dalam mengenai dunia penyair dan puisi ini, ada tips nggak yang bisa diberikan untuk mereka yang baru akan mulai, atau mungkin baru tertarik untuk mengetahui dunia ini lebih dalam? Ya, dia sebenarnya penyair itu sebuah profesi yang agak unik gitu tuh. Saya yakin di luar sana pasti banyak teman-teman yang muda yang ingin menulis puisi secara serius gitu. Penyair itu tidak dibentuk oleh semacam institusi. Dia dibentuk oleh individunya sendiri gitu. Hal-hal yang harus dilakukan oleh calon penyair serius adalah tentu saja dia harus banyak membaca buku-buku para penyair-penyair terdahulu. Dia harus banyak melakukan perenungan, sublimasi, melakukan pengalaman empirik terhadap tema yang akan digarapnya. Nggak bisa orang menjadi penyair itu setelah dia nulis 1-2 puisi, lalu dia pengen disebut sebagai penyair. Kalau begitu gampang banget kan. Iya. Dia harus tahan banting gitu terhadap waktu. Dia harus tahan banting terhadap cercaan, kritikan oleh para kritikus. Dia harus bergiat mengirim puisi ke media massa agar dia bisa dibaca kan. Puisi itu kan harus dibaca, tidak harus disembunyikan di kamar gitu, tidak harus disembunyikan di hatinya gitu. Jadi harus dilepaskan ekspresi itu.
dan harus rendah hati gitu-gitu. Bahwa kata itu bisa datang ke penyair kalau dia bisa menerima setiap beban air mata para manusia. Oke. Nah, melanjutkan tentang buku puisi. Mas, ke depan udah ada rencana atau bahkan sedang dalam progres untuk bikin buku berikutnya? Ada ya. Ini ya sebenarnya agak gelisah tuh, agak resah tuh. Kadang penyair itu menulis buku puisi, kadang dia tidak diniatkan untuk punya sebuah buku. Jadi ada puisi yang ditulis 2000 sebelumnya gitu, yang bertahun-tahun didiamkan di folder di laptop mereka, tapi tidak diniatkan untuk punya sebuah buku puisi. Jadi itu menjadi semacam perjalanan tersendiri tuh nulis puisi itu. Misalkan dia menulis, saya ingin menerbitkan buku puisi, lalu dicari puisi-puisi dia yang lama-lama, lalu dikumpulkan menjadi antologi dari tahun ke tahun. Memang awal tidak diniatkan untuk menjadi buku puisi utuh. Jadi kan kita bisa ngeliat tuh puisinya dari tahun keberapa dan keberapa gitu, itu bisa dilihat gejolak keresahannya. Dan ini yang saya resahkan gitu. Saya lagi nulis tentang sejarah Braga. Sejarah Braga dalam bentuk puisi. Jalan Braga itu dia kan sangat historis dengan kota Bandung. Saya sering sekali ke sana. Tadi saya sering duduk di bangkunya, saya sering melihat. Sekarang lagi tumbuh tuh bunga-bunga di pohon tabebuyanya tuh. Keren tuh. Kalau dia berguguran luruh tuh, saya sering ngumpulin bunga-bunganya tuh. Terus megang batang pohonnya tuh. Kalau nggak masuk ke gedung-gedung tua yang ada di sana yang nggak boleh dimasukin, tapi saya izin masuk ke sana. Gitu. Itu bilangnya izin ngapain, Mas? Yang lihat-lihat aja gitu. Improv. Oke. Riset. Misalkan ada sekarang baru dibuka tuh dekat depan samping Asia Afrika, namanya gedung Aubermach. Sekarang jadi kedai kopi, itu gedung cukup tua di Bandung. Jadi di Braga. Sekarang jadi kedai kopi. Saya sempat masuk kemarin ke sana. Wah, puitis juga. Ini menjadi bahan puisi saya juga. Karena yang saya tulis kan sebenarnya sejarah, tapi dalam bentuk puisi gitu. Saya ingin memberikan satu statement bahwa penyair belum resmi kalau belum ke Jalan Braga. Menikmati kedai-kedainya, menikmati pohon-pohonnya. Gitu. Orang memang sering jalan ke sana, tapi dia tidak begitu merasakan jadi puitisnya gitu. Perasaan yang dialami oleh seorang pembuat puisi atau ahli seperti itu dengan mereka yang sekedar turis ke sana itu pasti berbeda. Berbeda. Jadi kalau saya ke Jalan Braga itu sebagai ritual aja. Kecintaan saya terhadap Bandung dan Jawa Barat. Dan buku yang saya juga sedang saya susun yaitu juga buku ilmiah ini mah. Buku tentang kronik semacam peristiwa sejarah kesusastraan Jawa Barat. Yang sedang saya susun itu memang butuh riset. Jadi semacam misalkan kita punya penyair-penyair yang sekarang dilupakan, penyair Jawa Barat ya, misalkan ada, saya menyebutkan beberapa nama ya, ada Karno Kartadibrata. Misalkan dia kapan lahirnya, dia kapan menulis buku puisi pertamanya, dia kapan menulis puisi di koran, misalkan kapan penyair M.H. Rustandi Kartakusuma menulis puisinya di koran. Itu semacam riset sejarah gitu, kronik catatan peristiwa per bulan, per tanggal gitu. Itu yang kadang membuat resah juga tuh, belum selesai karena kan risetnya cukup banyak ya, karena selama 50 tahun terakhir perjalanannya. Gitu. Agak gelisah. Tapi ini tiba-tiba puitis banget tuh. Puitis nggak sih? Puitis ya? Kolam yang kering gitu ya, bunga-bunga yang berguguran di lumpur, ada semacam pendopo yang dihiasi dengan ranting-ranting yang disentil angin gitu. Itu puitis gitu tuh. Itu sudut pandangnya beda ya berarti dengan kayak saya sering kesini, sering narasumber datang ke sini, kita sering ngobrol di sini, duduk rekaman di sini. Tapi baru Mas yang menyadari nih dengan
tampilan seperti ini Iya. dengan sudut pandang seorang penyair. Kita mungkin yang lain nggak aware, kita yang lain kayak nggak terlalu care dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, kayak ada ikan-ikan di situ, ada tadi seperti kata Mas, bunga yang berjatuhan ke kolam yang kering itu. Berarti kan itu sudut pandang yang berbeda dengan Iya. orang kebanyakan dari sisi seorang puisi itu ya. Ini sudut pandang yang seperti apa sih yang Mas lihat dari situ? Mungkin kedalaman kali ya, perenungan gitu. Lebih ada semacam penghayatan gitu ya. Memang tidak semua tempat bisa memukau saya gitu, nggak semua tempat memang. Saya terlatih untuk misalkan merenungkan ruang-ruang yang bagi saya itu cukup puitis juga tuh gitu kan, andalannya tuh. Tapi saya juga bisa berlama-lama di satu tempat itu tuh tanpa melakukan aktivitas, tapi hanya merenung, lihat yang luruh gitu ya di sekitar gitu. Penyair itu harus memiliki mata seorang filsuf, pikiran seorang fisikawan, perenungan ala kaum sufi. Jadi dia ada penghayatan dalam dirinya gitu, Mas. Misalkan kalau Mas sering kesini tapi tidak aware ya terhadap ruang-ruang ini gitu. Mungkin Mas akan melihat ini sebagai sebuah ruangan yang artifisial aja gitu kan, ya ruangan sebagai penghias di kebun belakang rumah gitu. Tapi bagi saya ini bisa menjadi sebuah bahan bakar gitu ya bagi puisi gitu. Makanya saya tuh kadang saya agak terpukau tadi yang saya bilang tadi. Saya terpukau dengan lilitan-lilitan kabel listrik di jalan, gedung-gedung tua yang berkarat jendelanya, yang dihiasi sama lumut-lumut. Tapi saya juga kadang terpukau dengan orang-orang yang ada di bar-bar gitu, di kedai-kedai, dengan kegelisahannya masing-masing. Tapi kadang saya juga ada di wilayah-wilayah, saya juga kadang menghabiskan waktu misalkan ziarah ke makam-makam tua, bisa berdoa di sana bisa enggak gitu. Tapi menarik melihat makam-makam tua itu tuh dengan tanpa nama gitu ya, tapi dia ada semacam ukiran-ukiran gitu tuh, dan ada daun-daun rontok dari pohon dan daun yang luruh gitu, yang udah kering. Indah juga tuh gitu. Ada ruang kontemplasi gitu ya, kontemplatif. Saat kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kan kita harus butuh ruang yang perenungan gitu. Penyair itu menanggung beban keresahan seluruh umat manusia kayaknya tuh. Ini kan misalkan puisi-puisinya ya, saya melihat bahwa puisi yang bagus itu akan bertahan seiring waktu. Penyair yang baik itu akan bertahan seiring dia tetap berkarya gitu. Tidak ada tendensi terhadap pekerjaannya sebagai profesinya sebagai penyair. Tidak ada prasangka buruk. Tidak ada menggibahkan gitu. Gitu. Ini yang bahaya sebenarnya. Penyair yang baik dia harus juga membaca buku puisi yang lain. Penyair yang baik itu dia harus merespon perkembangan penyair hari ini. Dia harus legowo terhadap anak-anak muda yang suka nulis puisi, dibaca gitu, didiskusikan. Saya sering kok ketika ada calon penyair datang ke tempat saya, dia berdiskusi tentang puisinya, dia ingin bikin buku puisi, dia ingin curhat tentang puisi gitu. Tapi saya menerima kok, karena dengan begitu ini yang saya lakukan dulu ketika saya datang ke rumahnya Acep Jam-Jam Nur, ketika saya datang ke rumah Remi Silado. Saya juga seperti itu, diterima dengan mereka, dan saya juga harus seperti itu ke teman-teman yang muda gitu. Entah perjalanan mereka di pertengahan jalan seperti apa, itu urusan mereka, tapi
seenggaknya saya bisa membawa mereka ke pintu, Masuk untuk ke dunia ya, ke pintu puisi. puisi. Jadi seorang penyair itu harus gimana gitu tuh. Kalau ada teman-teman kita yang mau ngontak langsung ke Mas Randy untuk konsultasi puisi atau sekedar say hi, bisa ke mana? Instagram? Bisa ke Instagram, bisa ke email saya, ke Instagram saya Randy Jian Satria. Di zaman yang semakin modern dan semakin cepat ini, dan mungkin sekarang semakin digital ya, itu kan kayak tadi, dulu puisi diterbitkan melalui media massa, melalui bentuk buku. Nah, untuk sekarang itu sepenting apa sih bagi seorang penyair ini dalam berkarya dalam bentuk buku, atau misalnya ada dalam bentuk lain yang mungkin punya potensi yang bahkan lebih bagus daripada itu? Ya, penyebaran puisi saat ini sebenarnya tidak hanya terpatok pada koran, majalah. Perkembangan media sosial tadi itu memberikan oksigen tuh. Memberikan oksigen pada perkembangan puisi. Jadi dia hidup lagi tuh. Yang tadinya puisi terserang asma, tiba-tiba dia mendapat oksigen baru, biar lebih enak napasnya tuh. Iya. Dan perkembangan media sosial saat ini menumbuhkan kembali semangat kawan-kawan muda yang tadinya lama ngirim ke koran, ngantri kan kalau mau dimuat, dipublikasikan. Media sosial menjadi salah satu cara yang alternatif untuk menyebarkan karya mereka. Makanya saya bilang tadi, menjadi seorang penulis, menjadi seorang penyair di era 4.0 seperti sekarang ini, itu cukup cocok gitu, pas gitu tuh. Karena kita didukung oleh keriuhan media sosial. Ya, ini bisa menampilkan karya mereka dalam bentuk media sosial, dalam bentuk buku juga bisa. Ya. Gitu kan. Kalau buku itu dia harus ada persaingan kan. Karena penerbit juga mau menerbitkan buku-buku yang bagi dia bisa menjual gitu kan. Dan mungkin juga bisa buka kesempatan lebih besar untuk orang-orang tahu mengenai sastrawan itu, dan akhirnya bisa kayak untuk diundang ke berbagai macam. Iya, itu penting. Itu ya. Dengan dia menampilkan banyak karya, dengan begitu kesempatan dia untuk berkembang lagi, cukup dilihat lagi, cukup terbuka gitu tuh. Oke, teman-teman semua yang sudah menonton, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini dan berkunjung di channel ini. Sebagai penutupan, kita akan mendengarkan satu lagi puisi spesial dari Mas Randy Jian Satria ini. Silakan, Mas. Oke. Keikhlasan tak berwaktu. Hujan selalu menemukan tanah tempatnya terjatuh dari atas. Dan ia ikhlas menjadi bagian dari tanah tanpa harus menjadi air kembali. Batu selalu diam di tempat yang sama. Dan ia ikhlas tak pergi kemana-mana. Ditumbuhi lumut-lumut dan disepuh matahari bertahun-tahun. Dan aku selalu menunggumu di balik sajak ini. Belajar menjadi hujan, jatuh sejatuh-jatuhnya. Menghisap lukaku sendiri dan belajar menjadi batu. Itikaf dalam keikhlasan tak berwaktu.